Halo, perkenalkan saya Ivan Fauzi dari Aroleprindo. Kali ini saya ingin mereview artikel ilmiah yang berjudul Prinsip Farmakologi pada Mata. Mari kita bedah materi ini. Pada pembahasan ini, kita diajak untuk memahami bagaimana hambatan anatomi mata mempengaruhi kesulitan masuknya obat, serta bagaimana inovasi formula modern mencoba mengatasi tantangan tersebut agar terapi klinis pada mata bisa berjalan optimal. Kita harus menyadari bahwa mata adalah organ dengan sistem proteksi paling ketat di tubuh manusia. Secara alami, anatomi mata dirancang untuk menolak segala bentuk benda asing. Namun, proteksi ini menjadi tantangan besar bagi dunia farmakologi. Fakta klinis menunjukkan bahwa kurang dari 5% dari total dosis obat tetes mata konvensional yang berhasil menembus kornea dan sampai ke jaringan target. Sisanya terbuang atau keluar dari area mata. Pada slide ketiga, kita bisa melihat apa saja rintangan yang dihadapi obat. Pertama, ada tear film atau lapisan air mata yang langsung mengencerkan obat. Kedua adalah epitel kornea yang bersifat lipofilik atau suka lemak dengan ikatan antar sel yang sangat rapat. Ketiga, tepat di bawahnya ada stroma kornea yang justru bersifat kebalikannya, yaitu hidrofilik atau suka air. Oleh karena itu, molekul obat mata idealnya harus mempunyai kemampuan larut lemak sekaligus air agar bisa melewati semua lapisan ini. Dinamika air mata dan clearance obat. Pada slide keempat, menjelaskan mengapa obat tetes mata konvensional sangat tidak efisien dari segi volume. Normalnya, mata kita hanya menampung sekitar 7 mikroliter cairan air mata, dan kapasitas maksimum kantung mata tanpa berkedip adalah 30 mikroliter. Padahal, satu tetes dari botol obat komersial di pasaran berukur sekitar 20 hingga 50 mikroliter. Kelebihan volume ini pasti tumpah ke pipi atau masuk ke saluran hidung yang bisa memicu efek samping sistemik. Selain itu, stimulasi cairan obat memicu lonjakan perputaran air mata dari 16% menjadi 80% per menit, sehingga obat tersapu bersih dalam waktu kurang dari 5 menit. Untuk mengatasi pembersihan obat yang terlalu cepat, slide kelima memperlihatkan inovasi formulasi pertama. Bentuk suspensi menggunakan partikel halus zat aktif yang tidak larut agar bisa bertahan di kantung konjungtiva dan larut secara perlahan, sehingga memperpanjang durasi kerja obat. Sementara bentuk emulasi menggabungkan fase minyak dan air yang sangat efektif untuk mengantarkan obat-obat lipofilik sekaligus membantu memperbaiki lapisan lipid pada pasien yang mengalami gangguan dry eye atau mata kering. Selanjutnya pada slide ke-6 kita membahas zat peningkat kekentalan seperti polimer metil selulose. Zat ini mengentalkan cairan obat sehingga memperlambat dryness alami air mata dan memperlama waktu kontak obat di permukaan kornea. Selain itu, ada teknologi silodextrin, yaitu molekul berbentuk cincin dengan bagian luar hidrofilik dan dalam lipofilik. Teknologi ini mampu meningkatkan kelarutan obat yang susah larut dalam air tanpa harus merusak struktur pelindung epitel kornea. Mari kita lihat slide ke-7. Inovasi farmakologi tidak hanya berhenti pada sediaan cair. Sekarang telah dikembangkan ocular inserts. Salah satu contohnya adalah teknologi OcuSert. Sediaan berbentuk padat atau semi padat ini disisipkan di kantung kelopak bagian mata bawah. Keunggulan utamanya adalah kemampuan melepaskan obat secara konstan dan terkontrol dalam jangka waktu harian hingga mingguan. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien karena mereka tidak perlu meneteskan obat berkali-kali dalam sehari. Slide ke-8 membawa kita pada tantangan yang lebih berat, yaitu mengobati penyakit di bagian belakang mata atau segmen posterior.
seperti kasus retinopati diabetik atau AMD. Obat tetes mata biasa tidak akan pernah bisa mencapai area retina ini. Solusi klinis yang ada saat ini adalah melakukan injeksi intravitreal, yaitu menyuntikkan obat langsung ke dalam rongga vitreus. Meskipun efektif, prosedur ini sangat invasif atau memiliki risiko komplikasi serius seperti infeksi endoftalmitis, katarak traumatik, atau bahkan ablasi retina. Pada slide ke-9, kita melihat kemana arah masa depan farmakologi mata bergerak. Teknologi medis kini mulai beralih ke terapi gen, menggunakan vektor virus untuk memperbaiki kerusakan sel retina akibat kelainan genetik bawaan. Selain itu, ada pengembangan antisense oligonucleotides untuk menghentikan produksi protein penyebab penyakit pada tingkat RNA, seperti pemanfaatan nanopartikel seperti liposom untuk navigasi obat agar bisa menembus hambatan mata dengan lebih akurat dan aman. Sebagai kesimpulan di slide ke-10 ini, struktur anatomi mata memang dirancang sebagai benteng yang kuat, sehingga membuat kesulitan masuknya obat mata konvensional menjadi sangat rendah. Namun, dengan memodifikasi sifat fisika kimia obat melalui sediaan suspensi, emulsi, peningkat viskositas, hingga teknologi ocular insert dan terapi gen, dunia medis berhasil meningkatkan efisiensi penghantaran obat serta memberikan hasil terapi klinis yang jauh lebih baik dan aman bagi pasien. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih.